Welcome to Ruang Kuliah Donakurnia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dona Kurnia dalam channel YouTube Ruang Kuliah Dona Kurnia. Pada pertemuan kali ini kita akan berada pada mata kuliah Sistem Basis Data yang akan membahas tentang materi Structure Query Language atau yang dikenal dengan singkatan SQL. SQL adalah suatu bahasa yang digunakan untuk merancang struktur database, memanipulasi database, dan mengintegrasikan database. Untuk pembahasan materi SQL pada mata kuliah Sistem Basis Data ini akan kita bagi menjadi dua video, di mana video pertama berisi tentang merancang database, merancang query, serta memanipulasi database dengan bahasa SQL. Sedangkan pada video kedua, kita akan mempraktekkan bagaimana hasil rancangan tersebut akan diterapkan ke dalam aplikasi PHP-MyAdmin. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam video pertama, yaitu tentang merancang database, merancang query, dan memanipulasi database dengan bahasa SQL. Berikut ini adalah studi kasus yang akan kita gunakan untuk pembahasan kali ini, yaitu tentang merancang database dan query dengan bahasa SQL dan PHP-MyAdmin. Dengan studi kasus merancang database penjualan. Untuk file studi kasus ini bisa Anda dapatkan pada bagian deskripsi video ini. Berikut adalah gambaran studi kasus yang akan kita gunakan. Pada bagian merancang database atau bagian data definition language, studi kasus database penjualan ini terdapat dua tabel utama, yaitu tabel barang dan tabel transaksi. Dengan satu tabel query, yaitu adalah query transaksi. Kemudian pada bagian mengelola database atau bagian data manipulation language, kita akan menggunakan perintah insert, yaitu adalah suatu perintah yang digunakan pada SQL untuk menginput data atau memasukkan data, sedangkan pada perintah yang kedua yaitu perintah select, yaitu suatu perintah yang digunakan untuk menyeleksi atau menampilkan data yang diinginkan dari tabel utama maupun tabel bantu. Pada perintah select, saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan tentang perintah select. Untuk perintah update atau perintah yang digunakan untuk memperbaiki atau merevisi data, belum kita gunakan pada studi kasus ini. Begitu juga dengan perintah delete, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus suatu data. Kedua perintah tersebut belum digambarkan pada studi kasus ini, mengingat pada penggunaan data pada perintah select akan terganggu. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam merancang database penjualan barang tersebut? Langsung saja akan kita bahas dalam video pertama ini. Berikut adalah studi kasus yang akan kita gunakan di dalam video pertama kita dalam merancang struktur database. Nah, judulnya adalah merancang database dan query dengan bahasa SQL dan PHP-MyAdmin. Nah, rancangan database dan tabelnya yaitu dengan nama database yaitu adalah penjualan. Nama tabelnya yang pertama yaitu adalah nama tabelnya barang. Kemudian primary key-nya adalah KD barang. Untuk file name yaitu yang pertama KD barang, tipe datanya varchar, file size-nya 6. Kemudian NM barang, tipe datanya varchar, file size-nya 30. Kemudian harga INT dengan tipe data INT dengan file size-nya 11. Kemudian stok, tipe datanya INT, file size-nya 11. Kemudian satuan, tipe data varchar dengan file size 25. Dan KD barang kita jadikan sebagai primary key. Kemudian tabel yang kedua yaitu tabel transaksi. Nah, primary key-nya tidak ada. Nah, file name yang ada di tabel barang adalah yang pertama adalah Nova dengan tipe data varchar, file size-nya 10. Kemudian TGL fact, tipe datanya date, file size-nya tidak ditentukan.
Kemudian field name yang berikutnya adalah KD barang, tipe datanya varchar, field size-nya 6. Kemudian JML beli, tipe datanya INT, field size-nya 11. Nah, untuk KD barang yang ada di transaksi dan KD barang yang ada di barang itu adalah KD barang yang sama. Jadi itu adalah field yang berelasi. Ya, jadi field yang merelasikan antara tabel barang dengan tabel transaksi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam penggunaan perintah SQL dengan bahasa SQL. Pertama-tama, kita akan menggunakan perintah data definition language, di mana data definition language ini kita tentunya akan merancang database dan merancang tabel. Nah, jadi sudah ada pola yang terdapat di bawah ini, yaitu pola yang pertama yaitu create database, nama database. Jadi apa nama database kita tinggal tulis di situ. Jadi perintahnya adalah create database, nama database. Kemudian pola yang kedua yaitu adalah create table. Ini adalah untuk membuat table. Kemudian nama table dalam kurung, nama kolom dan struktur kolom. Nah, baiklah, kita langsung saja menjawab untuk pembuatan database-nya. Ya, kita langsung saja membuatkan perintah untuk DDL-nya. Di sini sekarang saya berikan tanda merah untuk tulisannya akan berwarna merah, itu artinya adalah jawaban dari perintah dengan bahasa SQL-nya. Oke, kita membuat yang pertama adalah membuat database, yaitu database-nya dengan nama database penjualan. Polanya ini sudah ada, kita tinggal tulis di sini create. Jadi ini tidak harus dengan huruf besar ya, jadi saya aja yang memberikan huruf besar agar membedakan antara perintah yang perintah bahasa SQL yang dengan data kita gitu ya. Database, nama database-nya adalah penjualan. Nah, jadi ini saja perintah untuk membuat database. Kemudian perintah berikutnya adalah perintah membuat tabel. Tabel yang akan kita buat adalah yang pertama adalah tabel barang. Dengan strukturnya sudah ada saya sebutkan tadi. Oke, kita lakukan perintahnya. Create table, nama tabelnya adalah barang. Dalam kurung nama kolomnya yang pertama adalah KD barang. Nah, dan struktur kolomnya kita buatkan tipe datanya varchar, terus dalam kurung field size-nya adalah 6. Nah, karena ternyata KD barang ini adalah merupakan primary key, maka kita memberikan tanda kalau dia sebagai primary key dengan kita kasih sini perintahnya adalah not null primary key. Kemudian koma, kita buat field yang kedua yaitu NM barang, varchar-nya tipe data varchar, field size-nya 30. NM barang, tipe data varchar dalam kurung 30. Koma. Kemudian field size yang ketiga yaitu harga, tipe datanya adalah INT dalam kurung 11. Nah, kemudian kita buat yang berikutnya adalah stock, tipe datanya INT dalam kurung 11. Kemudian data field name kita yang kelima adalah satuan, tipe datanya adalah varchar dalam kurung adalah 25. Nah, maka sudah selesai kita membuat tabel. Namun kita berikan penutup untuk kurung yang ada di sini. Jadi ini adalah kurung buka, jadi ini ada tutup kurungnya. Nah, maka sudah selesai untuk pembuatan tabel kita yang pertama yaitu tabel barang. Nah, karena tabel kita ada dua, berarti kita membuat tabelnya ada dua ya. Jadi kita buat satu lagi yaitu tabel transaksi. Namun primary key-nya tidak ada. Nah, jadi kita buat langsung create table transaksi. Dalam kurung Nova, tipe datanya varchar dalam kurung field size-nya adalah 10. Kemudian karena dia tidak ada primary key, kita tidak perlu memberikan not null primary key pada Nova. Kita langsung saja koma, kemudian field name yang kedua
tglVAP dengan tipe data date. Karena date tidak perlu kita atur, maka kita lakukan hanya kita koma saja untuk membatasi dengan yang berikutnya. Kemudian tipe data kita yang ketiga adalah KD barang. Ini adalah field yang berelasi dengan tabel barang, jadi otomatis field name-nya harus sama, tipe datanya harus sama, dan field size-nya harus sama. Tipe datanya tadi adalah var chart dalam kurung 6 tadi ya, 6. Kemudian kita berikutnya adalah JML beli. JML beli tipe data INT, panjangnya adalah 11. Oke. Nah, kemudian kita tutup kurungnya, maka sudah selesai kita melakukan perintah data definition language, membuat database, kemudian membuat dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel transaksi. Nah, itulah jawaban dari perintah data definition language-nya. Setelah kita melakukan perintah DDL atau data definition language, berikutnya kita melakukan perintah data manipulation language atau yang dikenal dengan istilah DML. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan untuk perintah DML, kita akan menginputkan data. Jadi di sini sudah saya buatkan. Ini adalah data untuk yang akan kita inputkan ke dalam tabel barang. Kemudian ini adalah data yang akan kita inputkan ke dalam tabel transaksi. Nah, pola kita yang pertama, perintah kita yang pertama yaitu adalah perintah insert dengan pola yaitu insert into nama tabel, kemudian dalam kurung nama kolom, kemudian tutup kurungnya, kemudian values, kemudian data record. Jadi ini adalah pola yang kita gunakan untuk menginput data ke dalam tabel. Nah, baiklah kita coba menjawab perintah bahasa SQL-nya untuk memasukkan data atau menginput data ke dalam tabel barang dengan identitas seperti yang di sini, gitu ya, yang di atas ini. Oke, baiklah kita coba memasukkan data. Yang pertama, kita akan masukkan satu persatu ya, insert into. Nah, kemudian nama tabel kita yang namanya adalah barang, berarti insert into barang, buka kurung, buatkan nama kolomnya. Nama kolomnya kita buat satu persatu, KD barang, koma NM barang, koma harga, koma stok, koma satuan. Nah, kita buat seperti itu. Kemudian kita tutup kurungnya. Kemudian values. Kemudian kita buat dalam kurung datanya. Ya, data recordnya. Data recordnya yang pertama itu adalah KD barang berisi BR001. Karena KD barang ini tipe datanya adalah karakter, maka kita kasih tanda kutip. BR001. Jadi kita kasih tanda kutip begitu, kita batasi yang berikutnya dengan koma. Maka kita masukkan data yang berikutnya adalah minyak bimoli 1 liter. Karena tipe datanya karakter, juga kita akan berikan tanda kutip. Oke, ini sudah saya copy aja. Kemudian harganya 16.000 karena harga itu tipe datanya numerik, jadi tidak perlu diberikan tanda kutip, cukup ditulis 1600. Kemudian stoknya juga tipe data numerik, tidak perlu diberi tanda kutip, stoknya adalah 100. Nah, kemudian liter itu tipe datanya adalah var chart atau tipe data karakter, maka diberikan tanda kutip. Jadi kita buat di sini adalah liter, tutup tanda kutipnya, kemudian ditutup kurungnya. Maka selesai sudah untuk data kita yang pertama. Jadi karena data kita ada 5, maka kita akan membuatkan sampai 5 buah datanya seperti ini. Oke. Jadi Anda lanjutkan nanti sampai 5 data ini, cukup kita copy aja. Kita copy, kita masukkan perintah, tinggal kita ganti ini BR02, ini adalah minyak Sanko. Nah, kemudian ini
17.000, ini 26, kemudian ini tetap liter. Nah, dan seterusnya, silakan dilanjutkan. Jadi cukup di copy saja, diganti isi values atau data recordnya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita masukkan data transaksi. Polanya sama saja seperti yang tadi kita lakukan pada barang, ya. Jadi pada data barang juga polanya sama seperti itu. Kita masukkan data berikutnya untuk transaksi. Kemudian kita buat insert into, kemudian nama tabelnya adalah transaksi, buka kurungnya, semua nama filenya atau nama kolomnya, Novak, TGL Vak, KD barang, kemudian JML beli. Kemudian ditutup kurungnya, values, kita kasih huruf besar, values, buka kurung, kita isi datanya. Karena Novak itu karakter, kita kasih tanda kutip TR001, jadi kosongnya ada 4 ya. 003 dulu. Oke, kita kasih seperti itu, kemudian koma, kemudian TGL Vak-nya itu kita kasih tanda kutip juga, tahun dulu ya, kita buat dulu. Kalau di SQL itu tahunnya dulu yang akan kita inputkan, baru bulannya, bulan 12, kemudian tanggalnya kita kasih tanda kutip, kemudian koma, kemudian KD barang kita kasih tanda kutip juga, BR001, kemudian kita tutup tanda kutipnya, kemudian koma, isinya adalah 20 jumlah belinya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk ketiga tabelnya, ketiga datanya ya. 3 data ini TR001, tanggalnya sama, bulannya sama, BR002, ininya 10. Nah, lakukan lagi sampai semuanya selesai. Ini kebetulan hanya 3, jadi cukup mudah kita untuk melakukan perubahannya atau mengkopinya. Oke, ini dia. Nah, oke. Nah, begitulah caranya menginput data, memasukkan data ke dalam masing-masing tabel. Jadi perintahnya adalah menggunakan perintah insert. Jadi ini pola yang kita gunakan. Berikutnya adalah rancangan query. Jadi selain kita merancang database dan merancang tabel dan menginput data, kita juga bisa merancang query pada menggunakan bahasa SQL. Nah, jadi query kita fungsikan adalah jika kita ingin mengintegrasikan kedua tabel atau kita ingin memilih kolom-kolom mana yang akan kita munculkan menjadi satu tabel, kita bisa gunakan adalah query. Jadi perintah query ini difungsikan adalah untuk menggabungkan beberapa tabel yang kita inginkan. Nah, jadi berikut ini adalah rancangan query yang sudah saya rancang. Jadi rancangan query ini dinamakan dengan nama query-nya atau nama view. Jadi view ini adalah istilah yang kita gunakan di dalam SQL. Kemudian nama view atau nama query-nya adalah QRY transaksi. Dan ini adalah rancangan query yang akan kita rancang. Jadi yang pertama adalah kolom yang ingin kita rancang, yaitu kita ingin memunculkan Novak itu dari tabel transaksi. Sudah pasti kita ambil dari tabel transaksi. TGL Vak kita ambil dari tabel transaksi. KD barang kita ambil dari transaksi. Nah, KD barang kenapa diambil dari tabel transaksi? Karena KD barang itu akan diinputkan datanya atau akan dicari berdasarkan Novaknya itu berada di tabel transaksi. Jadi jika ada field yang berrelasi seperti KD barang, sebaiknya diambil, bukan sebaiknya, seharusnya diambil dari tabel yang relasi, yaitu tabel transaksi. Kemudian NM barang kita ingin munculkan NM barang itu berdasarkan kode barangnya, itu sudah pasti NM barangnya itu diambil dari tabel barang. Kemudian harga
diambil dari tabel barang, kemudian stok diambil dari barang, kemudian JML beli diambil dari transaksi, kemudian JML bayar itu kita tidak bisa dapatkan dari tabel barang maupun dari tabel transaksi, berarti kita cari. Nah, ketentuannya sudah ada di sini. JML bayar didapatkan dari harga dikali jumlah beli. Demikian juga diskon dan tot bayar, ketentuannya sudah ada di sini. Nah, untuk diskon, jika JML belinya besar sama dengan 10, maka diskonnya 5% dikali JML bayar. Kemudian jika JML bayar kurang dari 10, maka diskonnya 0. Kemudian tot bayar itu adalah didapatkan dari JML bayar dikurang diskon. Nah, begitulah ketentuannya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembuatan query. Nah, namun sebelum itu kita kenali dulu polanya. Pola dari pembuatan query atau view itu adalah perintahnya adalah create view, kemudian nama view kita tadi kan key area transaksi ya, kemudian as ini dia diakui sebagai, jadi nama view ini kita askan atau dialiaskan, yaitu diambil dari select nama kolumnya ini perintahnya, nama kolom yang kita akan buat tadi. Kemudian from nama table, kemudian where nama kolom sama dengan kriteria. Oke, nanti sambil berjalan saya jelaskan kenapa dari mana kita dapatkan pola-pola tadi. Oke, kita buatkan perintahnya. Jadi dibuatkan dalam bentuk satu baris. Create view. Kemudian nama view. Nama view-nya tadi kebetulan adalah key area transaksi. Jadi kita berikan di sini key area transaksi. Kemudian perintah berikutnya as select nama kolom. Jadi nama kolom masing-masing kolom ini kita gambarkan di sini. Ya, nama kolom yang pertama itu adalah Novak. Jadi aliasnya adalah Novak, tapi datanya kita ambil dari transaksi. Maka perintahnya jadinya begini: transaksi titik Novak as Novak. Kemudian, nah jadi perintah begitu. Jadi as ini adalah nama untuk di masing-masing kolom, tapi datanya kita ambil dari transaksi titik Novak. Nah itu caranya, dan kita lakukan semuanya untuk perintah seperti ini kita lakukan sampai JML beli. Oke, perintah untuk kolom kita batasi dengan koma. Oke, tglvak lagi, transaksi titik tglvak as tglvak. Kita lakukan untuk semua perintah yang sampai JML beli ya. Kemudian transaksi untuk KD barang lagi, KD barang as KD barang. Kita batasi koma, kemudian NM barang kita ambil dari barang. Berarti barang titik NM barang. Jadi dibuatkan dalam satu baris ya, as NM barang. Oke, kita batasi NM barang dengan koma. Kemudian perintah berikutnya adalah harga. Harga diambil dari barang. Barang titik harga as harga. Jadi ini huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Tapi saya saja yang berikan huruf besarnya agar kelihatan mana yang perintah SQL, mana yang datanya. Oke, berikutnya adalah stok. Stok diambil dari barang titik stok. Kemudian as stok. Kemudian kita batasi, kemudian JML beli lagi. JML beli kita ambil dari transaksi titik JML beli as JML beli. Ya, kemudian kita sudah selesaikan semuanya sama seperti itu ya. Jadi semua perintah dari Novak sampai JML beli sudah kita lakukan. Nah, jadi kita akan buat berikutnya adalah JML bayar, diskon dan tot bayar. Nah, namun kita batasi juga dengan koma. Sekarang JML bayar. Ketentuan untuk JML bayar adalah harga dikali jumlah beli atau JML beli. Nah, maka asnya itu adalah JML bayar. Maka kita bikinkan dulu perintahnya ini, baru kita buatkan asnya. Oke, perintahnya adalah harga. Harga itu kita dapatkan dari barang. Berarti barang titik harga ya dikali
dikali dengan JML beli. JML beli kita dapatkan dari transaksi. Jadi kita selalu menyertakan nama tabelnya ya, JML beli. Jadi transaksi titik JML beli. Oke, kita buatkan. Jadi setelah selesai harga dikali JML beli, maka kita buatkan berikutnya adalah nama kolom yang ingin kita munculkan, JML bayar. Maka as JML bayar. Jadi aliasnya adalah JML bayar, koma. Kita buatkan peringkat berikutnya diskon. Diskon kita ambil dari jika JML beli besar dari 10, maka kita lakukan perintahnya jika. Jika itu adalah if. If itu selalu berpasangan dengan buka kurung. Kemudian JML beli. JML beli kita dapat dari mana? JML beli kita dapat dari transaksi titik JML beli. Nah, besar sama dengan 10. Makanya itu koma, jadi pembatasnya itu koma. Kemudian diskon ini nanti aliasnya langsung saja ke hasil, yaitu 5% dikali JML bayar. Karena 5% itu lebih mudah dikenali dengan 0,05. Jadi SQL tidak mengenal dengan 5%, maka kita ganti jadi 0,05 dikali dengan JML bayar. JML bayar itu tidak bisa kita langsung bikin JML bayar di sini karena perintahnya belum kita eksekusi. Jadi kita kolom ini belum kita eksekusi, jadi belum bisa kita jadikan dia fill. Jadi belum bisa dipanggil. Terus bagaimana solusinya? Kita akan kopikan lagi, kita akan buat lagi perintah yang ini ya untuk membuat alias JML bayar. Nah, untuk pengelompokan JML bayar, saya kasih kurung saja. Maka perintahnya adalah barang titik harga dikali transaksi titik JML beli. Nah, tutup kurungnya. Itu adalah perintah untuk JML bayar. Baru satu perintah untuk diskon. Kita mau masuk ke perintah berikutnya, kita batasi dengan koma. Nah, kita baca perintah yang berikutnya. Karena perintah yang berikutnya ini adalah perintah terakhir, kita tidak perlu membaca dari awal, kita cukup membaca adalah hasilnya saja, yaitu 0. Maka kita buatkan 0 di sini. Setelah itu, perintahnya sudah selesai semua untuk diskon. Kita bikin adalah kita tutup kurungnya. Jadi dibuat tutup kurung. Kemudian kita buat perintah ini adalah sebagai atau as diskon. Oke, kemudian berikutnya kita batasi lagi dengan koma. Setelah perintah diskon selesai, kita buat perintah tot bayar. Nah, perintah tot bayar ternyata kita dapatkan dari JML bayar dikurang diskon. JML bayar nggak bisa, diskon juga tidak bisa. Maka kita ulangi kembali perintahnya seperti yang tadi, yaitu JML bayar kita ambil dari barang titik harga dikali transaksi di titik JML beli. Kita lakukan lagi. Jadi saya ingin mengelompokkan, saya kasih aja kurung seperti ini. Maka kita buat adalah JML bayar terlebih dahulu, yaitu barang titik harga dikali transaksi titik JML beli. Kemudian kita tutup kurungnya, kita kurang diskon ya. Diskon berarti dari perintah if yang kita gunakan tadi. Saya kasih dulu kurung untuk pengelompokan saja. Kemudian if buka kurungnya, kita lakukan perintahnya sama seperti tadi. Transaksi titik JML beli besar sama dengan 10, maka atau koma 0,05 dikali dalam kurung barang titik harga. Kita lakukan perintahnya, kita buat lagi yang seperti ini. Jadi sebenarnya bisa aja kita copy sampai sini ya, tapi saya ulangi kembali. Kemudian dikali transaksi titik JML beli tutup kurungnya, koma 0 tutup kurungnya. Nah, oke, selesai sudah kita membuat sampai if. Nah, namun tadi pengelompokan saya pakai satu kurung buka. Maka di sini saya tutup lagi kurungnya. Oke, kemudian kita buatkan aliasnya ya sama seperti yang sebelumnya, as tot bayar. Nah, oke. Nah, itu adalah perintah dari membuat kolom ya. Jadi perintah membuat kolom. Jadi ini kita baru kalau di dalam pola kita baru sampai sini.
Jadi sampai nama kolom. Nah, untuk kolom yang terakhir tidak perlu diberikan koma sebagai pembatas. Jadi tidak perlu diberikan koma sebagai pembatas. Nah, jadi kita langsung saja setelah kolom, setelah nama kolom, kita from nama table. Ya, from nama table. Nah, kita bikin perintah from nama tabelnya. Karena tabelnya kan kita ambil tidak hanya transaksi, tidak hanya barang, kita ambil dari dua table. Maka from-nya juga kita ambil dari dua table. Transaksi, koma, ya, barang. Jadi itu koma pembatasnya untuk from. Kemudian karena tabelnya kita ambil dari dua table, maka kita memerlukan perintah yang namanya where. Ya, jadi kenapa? Karena membuktikan bahwasanya transaksi dan barang ini mempunyai hubungan atau punya relasi. Nah, maka perintah berikutnya adalah where. Kemudian kita lihat nama kolom yang menjadi kriterianya. Jadi intinya kalau kita mengambil dua tabel, apa yang menjadi relasi dari kedua tabel? Yang menjadi relasi dari kedua tabel kan filenya KD barang. Maka KD barangnya yang dimaksudkan adalah harus sama. Maka perintahnya jadinya transaksi titik KD barang sama dengan barang titik KD barang. Nah, begitulah perintah yang kita gunakan untuk membuat perintah view. Jadi ini sudah selesai perintah yang kita gunakan untuk membuat query atau view. Jadi ini perintah yang kita gunakan. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan Anda paham bagaimana caranya membuat view. Dalam pengelolaan database, kita juga bisa selain menggunakan tadi, kita sudah menggunakan perintah, yaitu tadi ada perintah insert. Jadi selain perintah insert, kita juga bisa menggunakan perintah update, perintah delete, dan juga bisa kita menggunakan perintah select. Jadi salah satunya adalah perintahnya adalah select. Nah, jadi kita akan menggambarkan berikutnya kita akan menggambarkan bagaimana perintah select digunakan. Jadi pola untuk perintah select adalah select nama kolom yang ingin ditampilkan, kemudian perintah berikutnya adalah from, kemudian nama table. Nah, nama tabelnya ini juga kita bisa ambil dari semua tabel, baik itu tabel utama maupun tabel bantu. Nah, tabel utama kita tadi seperti tabel barang, tabel transaksi, atau kita juga bisa ambil dari nama tabel query kita, yaitu tadi query transaksi. Jadi pola untuk select ini juga beragam, jadi tidak hanya sampai di pola ini saja. Ini adalah pola umum ya, ini pola umumnya. Nah, jadi tergantung kondisi. Nanti ada ada tambahan atau bahasa-bahasa yang kita gunakan berikutnya itu sesuai dengan kondisi. Misal seperti order by, seperti where, itu sesuai dengan kondisinya. Nah, jadi ini adalah pola dari perintah dari select. Nah, dari berikut ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rancang yang akan kita coba jawab dengan perintah select. Nah, jadi baiklah kita akan jawab satu persatu perintahnya. Yang pertama, tampilkan semua data pada query transaksi. Jadi kalau semua data maksudnya apa gitu ya? Semua kolom yang akan kita munculkan. Jadi kalau semua kolom yang kita munculkan, boleh saja kita menampilkan semua kolom, ya, langsung menampilkan semua kolom, kita buatkan semua kolom, boleh saja kita tampilkan semuanya. Nanti juga boleh menampilkan sebagian kolom, apa yang ingin kita munculkan. Jadi kalau ada perintah tampilkan semua data pada query transaksi, maka perintahnya menjadi select semua data, berarti semua kolom. Nama kolomnya tadi adalah Novak, TG Alpha, KD barang, NM barang, harga, stok, ya, JML beli, JML bayar, diskon, tot bayar. Nah, itu tadi semua kolom yang kita munculkan. Kemudian perintahnya berikutnya from nama table. Nah, apa nama tabelnya? From nama table. Jadi perintah ini tadi kita
kita dapatkan. Jadi semua kolom ini tadi kita buat itu di dalam key area transaksi. Maka kita dapatkan dari key area transaksi. Jadi nanti walaupun tidak dibuatkan tabelnya apa gitu ya, tidak di dalam pertanyaan tidak dibuatkan dari tabel apa, kita sudah tahu ini data ini tadi munculnya dari mana gitu ya. Munculnya itu adalah dari key area transaksi. Nah, ini perintah untuk menampilkan semua data. Tapi ini perintahnya terlalu panjang untuk menampilkan semua data. Kita juga bisa membuat suatu perintah yang lebih singkat atau lebih pendek. Kita buat di sini atau perintahnya. Jadi kalau untuk menampilkan semua data tidak perlu menampilkan semua kolom, cukup diwakili dengan simbol bintang. Maka perintahnya jadinya select bintang from key area transaksi. Nah, jadi ini sama aja. Ini data yang tadi kolom yang banyak tadi kita wakili dengan tanda bintang. Jadi itu jawaban untuk soal yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, perintahnya adalah tampilkan Novak. Jadi ini perintahnya tidak semua data lagi yang mau kita munculkan. Hanya kolomnya ini hanya 3 kolom ya. Hanya 3 kolom saja. Novak, TGL Vak, NM barang. Kita rinci dulu. Yang ada Novak, yang ada TGL Vak, yang ada NM barang itu berada di mana gitu, di tabel apa gitu. Nah, ternyata itu adanya di tabel key area transaksi. Kalau kita ambil dari tabel barang nggak ada. Dari kita ambil dari tabel transaksi nggak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau diambil dari tabel barang, Novaknya nggak ada. Kalau diambil dari tabel transaksi, NM barang nggak ada. Nah, berarti ini adanya di key area transaksi. Ini sudah tahu kita berasal dari tabel key area transaksi. Jadi tidak perlu digambarkan kembali atau saya tampilkanlah dari key area transaksi Novak, TGL Vak, NM barang, nggak perlu ya. Nah, jadi perlu kita ketahui seperti itu. Itu logikanya. Oke, kita jawab saja. Perintahnya menjadi select Novak, ya TGL Vak. Jadi kalau perintahnya tidak semua berarti per kolomnya kita tulis NM barang. Kemudian from ya. Jadi perintahnya kan tadi sesuai dengan pola from, setelah nama kolom from. From nama tabelnya apa? Key area transaksi. Ya. Kemudian ternyata di sini ada kondisi yang menandakan bahwasanya yang ditampilkan adalah nama barangnya atau NM barangnya yang minyak Sanko. Nah, berarti ada perintah yang ada kondisi. Jadi kalau untuk menampilkan kondisi, kita menggunakan perintah yaitu where. Where ya, where. Jadi di mana NM barangnya kita tulis NM barang sama dengan minyak Sanko. Minyak Sanko itu adalah tipe data karakter, maka dikasih tanda kutip minyak Sanko. Ya, jadi tidak harus pakai huruf besar sebenarnya ya. Sanko. Nah, oke. Nah, ini adalah perintah untuk soal yang kedua ya. Tampilkan Novak, TGL Vak, NM barang di mana NM barangnya adalah minyak Sanko. Nah, jadi ini perintah yang kedua. Sedangkan perintah yang ketiga, tampilkan Novak, TGL Vak, harga JML bayar untuk minyak memboli 1 liter. Sama aja dengan kasus yang di atas. Ya, perintahnya sama aja. Select Novak, TGL Vak, harga, JML bayar untuk minyak bemoli ya, from. Nah, jadi kita lihat lagi from-nya dari tabel apa gitu ya. Yang ada perintah JML bayar sudah pasti ada dari key area transaksi, karena dari tabel barang nggak ada, dari tabel transaksi juga nggak ada. From key area transaksi, tapi untuk minyak bemoli 1 liter, berarti ini perintahnya pakai where. Where minyak bemoli itu adalah nama barang, berarti NM barang sama dengan tanda kutip minyak bemoli 1 liter. Nah, jadi ini dikasih tanda kutip. Sama aja perintahnya dengan yang nomor B ya.
kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan yang ke-D. Pertanyaan yang ke-D adalah tampilkan KD barang, NM barang, harga untuk NM barang yang berawalan M. Nah, berarti ini ada satu sintak lagi yang baru yang kita berikan, yang kita ambil dari sintak SQL. Nah, berawalan huruf M. Berarti ada bahasa baru. Nah, biasanya kalau yang berawalan huruf M atau berawalan pengambilan dari sepenggal dari data record, itu biasanya kita gunakan satu lagi nama bahasanya, yaitu adalah like. Nah, tapi di mana posisi like atau penempatan like-nya? Maka kita lihat menjawab untuk pertanyaan berikutnya. Oke, kita jawab. Kita kasih dulu warna merah. Kemudian kita langsung jawab select. Kemudian KD barang, NM barang, harga. Nah, jadi kalau untuk ini kan kita perlu tahu dari tabel mana mau kita ambil KD barang, NM barang, harga. Ini ada di dalam tabel barang ada, di dalam tabel KRY transaksi ada. Jadi Anda boleh ambil dari tabel mana saja. Jadi dari tabel barang boleh, dari KRY transaksi juga boleh. Nah, misal kita ambil dari tabel barang, from barang, ya. Kemudian yang ditanya adalah untuk NM barang yang berawalan M. Nah, berarti NM barang itu adalah kondisinya. Nah, jadi sekarang kita menggunakan perintah where NM barang. Ya, jadi kalau untuk berawalan atau mengambil sepenggal dari isi data record, kita menggunakan perintahnya adalah like. Nah, jadi perintah like seperti ini kita gunakan untuk mengambil data, sepenggal data ya, dari recordnya. Kemudian kita pakai tanda kutip ya, kita pakai tanda kutip, like-nya apa gitu ya, like-nya apa? Like-nya M. Jadi karena dia berawalan M, maka M-nya yang didahulukan ya. Kalau misalnya kalau M-nya di belakang M ada I, ada A, ada U dan lain-lain, itu tidak kita isi. Hanya saja yang mau M, mau U, mau A itu kita ganti atau kita wakili dengan nama perintahnya adalah dengan persen. Jadi diwakili dengan persen. Jadi artinya ini adalah berawalan huruf M. Jadi sisanya diwakili oleh persen. Kemudian itu tanda kutipnya. Nah, demikianlah caranya untuk menampilkan kalau dia berawalan suatu huruf di dalam recordnya. Jadi kalau kita mengambil atau memenggal beberapa record saja, itu yang berawalan apa gitu ya. Nah, jadi ini perintah, contoh perintahnya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah yang ke E. Tampilkan NOVAC, TGLVAC, KD barang, NM barang, tot bayar, di mana NM barang berakhiran huruf I. Nah, ini hampir sama dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu yang D tadi berawalan huruf M, kalau sekarang berakhiran huruf I. Oke, kita coba tampilkan apa perintahnya. Select NOVAC, TGLVAC, KD barang, NM barang, tot bayar. Nah, jadi kalau ini diambil dari data mana? Jadi kalau yang ini adanya tot bayar, adanya NOVAC, dan ada NM barang, berarti ini adanya dari KRY transaksi. Jadi Anda mengambil data dari KRY transaksi. Berarti from KRY transaksi. Where, di mana yang ditanya adalah yang ini, where NM barang, masih NM barang ya, where NM barang like berakhiran huruf I. Nah, berarti kebalikan daripada yang berawalan huruf M tadi. Berarti yang persennya terlebih dahulu, baru huruf I-nya di belakang, karena di berakhiran. Nah, maka persennya terlebih dulu, baru huruf I-nya. Baru kita kasih tanda kutipnya kemudian. Nah, itulah perintah untuk menjawab untuk yang berakhiran sepenggal huruf ya. Jadi kalau berakhiran huruf I, nah begitu perintahnya. Oke, kita lihat yang berikutnya.
Kalau ini hampir sama dengan yang di atas, hanya bedanya adalah tampilkan NOVAC, TGLVAC, KD barang, NM barang, tot bayar untuk NM barang yang mengandung huruf S. Jadi NM barangnya mengandung huruf S. Jadi mau itu berawalan M, mau berakhiran I, tapi yang penting di dalam NM barang itu ada huruf S-nya. Nah, maka bagaimana perintahnya? Perintahnya adalah select NOVAC, TGLVAC, KD barang, NM barang, tot bayar. Kemudian where, from ya, from ini udah pasti from-nya adalah key area transaksi. Kemudian where NM barang, like tanda kutip, karena dia mengandung huruf S, maka persennya terlebih dahulu, baru S-nya, baru persen lagi, baru tanda kutip. Nah, jadi kalau mengandung, persennya di tengah-tengah, dan huruf apa yang terdapat yang akan mengandung huruf apa, maka huruf yang mengandung itu adalah yang di tengah-tengah di antara persennya itu. Nah, jadi itulah perintah untuk mengandung ya. Jadi kalau mengandung artinya berisi huruf apa gitu ya, itu adalah contoh perintahnya. Jadi ini jawaban dari pertanyaan dari nomor F. Nah itu dia pertanyaan dari huruf F. Jadi ada satu perintah tambahan lagi selain where dari tadi, kita juga mencobakan adalah perintah like ya. Oke, kita jawab pertanyaan berikutnya, yaitu adalah tampilkan semua data yang jumlah belinya besar dari 5. Oke, tampilkan semua data yang jumlah belinya dari 5. Oke, JML beli itu bisa didapatkan dari tabel transaksi, bisa didapatkan dari key area transaksi. Anda boleh gunakan yang mana saja tabelnya. Oke, kita jawab perintahnya. Select semua data bintang ya. Jadi semua data kan tadi sudah saya jelaskan bisa diwakili dengan bintang. From, nah Anda boleh ambil datanya JML beli, boleh dari transaksi, boleh dari key area transaksi juga boleh. Misalnya kita ambil dari key area transaksi, jadi boleh aja dari transaksi, boleh juga dari key area transaksi. Where, jadi ada kondisinya kan, yaitu JML belinya besar sama dengan 5. Nah, ini adalah jawaban perintah dari G ya. Jadi perintah dari G sebegitu cara menjawabnya. Oke, yang berikutnya. Berikutnya adalah perintah yang H. Perintah yang H adalah tampilkan NOVAC, TGLVAC, KD barang, NM barang, tot bayar yang tot bayarnya besar dari 1 juta. Nah, sama aja. Cara perintahnya sama saja dengan yang di atas tadi. Hanya saja yang dijadikan kondisi adalah yang tot bayar ya. Oke, sama saja dengan perintah yang tadi. Kita jawab select, kita pakai huruf besar ya, select, kemudian NOVAC, TGLVAC, KD barang, NM barang, tot bayar, berarti ini dari key area transaksi ya, from key area transaksi. Sudah jelas dari key area transaksi karena ada tot bayarnya ya. Di mana where tot bayarnya. Jadi ini kan di mana tot bayarnya besar dari 1 juta. Oke, ini dia jawabannya. Besar dari 1 juta. Nah, pertanyaan kita yang berikutnya, yaitu pertanyaan kita yang ke I, yaitu tampilkan seluruh kolom dari key area transaksi yang diurut berdasarkan nama barang. Nah, berarti ini adalah satu kondisi yang baru ya. Jadi satu kondisi yang baru diurut berdasarkan nama barang. Nah, jadi kalau diurut seperti ini, itu perintah yang akan kita gunakan namanya adalah order by. Nah, bagaimana meletakkan posisi order by? Kita lihat jawabannya. Tampilkan seluruh kolom ya. Jadi perintahnya sama seperti yang di atas sebelumnya. Select seluruh kolom itu diwakili dengan bintang dari
key area transaksi, from key area transaksi. Ya, kemudian diurut, jadi key area transaksi ini diurut berdasarkan nama barangnya. Order by, jadi perintahnya adalah order by, yang diurut berdasarkan nama barang. Nama barang itu field yang kita gunakan adalah NM barang, berarti order by NM barang. Nah, jadi beginilah perintah yang akan kita gunakan. Nah, berarti kalau perintahnya seperti ini, susunannya atau urutan dari nama barangnya itu adalah berdasarkan ascending, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar, atau dari huruf yang dari A ke Z. Nah, jadi kalau dalam kalau dalam bentuk abjad itu dari A ke Z. Jadi tidak perlu digambarkan ASC di sini tuh nggak perlu ya. Ini tidak perlu digambarkan ASC, tapi kalau tidak diberikan ASC, otomatis dia akan berurutan berdasarkan ascending atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi cukup ini saja perintahnya ya. Select bintang from key area transaksi order by NM barang. Jadi begini saja perintah untuk menampilkan seluruh kolom dari key area transaksi yang diurut berdasarkan nama barang. Jadi kan tidak dijelaskan apakah yang dari besar atau yang terkecil. Nah, berikutnya kita jawab pertanyaan berikutnya, kebalikan dari yang pertanyaan yang yang I ya. Tampilkan seluruh kolom dari key area transaksi berdasarkan kode barang, ya. Berdasarkan kode barang yang tersusun dari yang besar ke yang terkecil. Nah, ini sudah jelas bahwasanya ada urutan yang kita gambarkan atau kita perintahkan, tapi yang terbesar ke yang terkecil. Nah, baru kita menggunakan ada tambahan di belakang perintah order by-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita jawab. Select bintang from key area transaksi ya. Kemudian order by kode barang. Kode barang itu kan KD barang ya. Tadi kita gunakan filenya. Kemudian dari yang besar ke yang terkecil, maka kita gunakan perintahnya adalah descending. Nah, jadi itu perintah untuk menggunakan untuk mengurutkan data berdasarkan descending atau dari yang besar ke yang terkecil. Nah, jadi inilah jawaban untuk pertanyaan yang ke I dan J yang menggunakan perintah order by. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertanyaan kita yang berikutnya, yaitu pertanyaan yang K. Hitunglah total JML beli pada key area transaksi di atas. Nah, berarti ini adalah menghitung totalnya berapa jumlah beli yang ada dari key area transaksi. Kan seperti itu. Nah, berarti kita sudah menggunakan satu fungsi statistik, yaitu menghitung jumlah keseluruhan. Nah, bagaimana untuk menghitung jumlah keseluruhannya? Nah, jadi kita sudah kita diperlihatkan ini adalah fungsi-fungsi dari statistik yang akan kita gunakan, yang bisa kita gunakan di dalam SQL. Yang pertama ada AVG. Jadi AVG ini mencari nilai rata-rata, kemudian count ini mencari jumlah baris atau jumlah data atau banyaknya data, kemudian max ini mencari nilai tertinggi, kemudian menilai tertinggi dari suatu kolom ya, kemudian ini nilai terendah dari suatu kolom min, kemudian menghasilkan atau menjumlahkan seluruh nilai dari suatu kolom. Nah, jadi ini perintah-perintah yang akan kita gunakan. Jadi kalau berdasarkan perintah ini, kalau kita menghitung total seluruh jumlah beli, maka kita akan menggunakan rumusnya adalah sum atau sum. Oke, kita berarti akan menggunakan rumus sum. Namun sebelumnya saya gambarkan. Hitunglah total JML beli pada key area transaksi di atas. Jadi maunya kita ada satu kolom yang nanti akan muncul, kita kasih nama ya, kita kasih nama kolomnya. Misalnya kita anggap ini ada kolom, kita kasih nama. Misalnya namanya adalah tot JML beli. Nah, misalnya begitu. Jadi maunya kita nanti dalam kolom tot JML beli ini akan ada hitungan atau jumlah dari
keseluruhan dari jumlah beli atau JML beli. Nah, jadi begitu. Logikanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita membuat yang seperti itu? Jadi ini hampir sama seperti waktu kita membuat perintah-perintahnya seperti pembuatan query, yaitu menggunakan alias ya. Kita menggunakan alias, artinya ini belum ada di dalam tabel transaksi, belum ada di dalam tabel barang, belum ada di dalam KRY transaksi. Nah, berarti kita bikin satu kolom baru. Jadi perintahnya adalah kita bikinnya seperti ini, select, tetap seperti itu ya. Select total jumlah beli. Tadi kita gunakan rumusnya apa? Rumusnya tadi kalau untuk mencari total atau mencari jumlah nilai dari keseluruhan data dari satu kolom, maka kita menggunakan rumusnya sum atau sum. Nah, sum itu kan function, sama dengan if. Kalau if itu ditemani dengan buka kurung, sum juga ditemani oleh buka kurung dan tutup kurung. Nah, di tengah-tengahnya ada isinya. Sekarang apa yang kita sum? Sumnya itu adalah jumlah beli atau dinamakan dengan JML beli. Ini ya field kita. Kita tutup kurungnya. Kemudian kita as ya, kita as. Nah, apa yang kita jadikan as? Yang ini nih. Ya, nama dari kolomnya. Nama kolomnya kita inginnya apa? Tot JML beli. Berarti asnya adalah tot JML beli. Ya, tapi ini kan baru select ya, select sum JML beli as tot JML beli. Kemudian kita tetap memberikan ya, tapi kita tetap memberikan kita memanggil data itu dari mana gitu ya. Jadi kita memanggil data itu dari key area transaksi. Berarti tetap kita berikan from key area transaksi sesuai dengan pola select ya. Jadi inilah perintah untuk penggunaan mencari total jumlah beli atau JML beli. Jadi perintah yang kita gunakan adalah sum ya. Jadi apa yang kita sum? JML beli. Nah, jadi ini perintahnya. Kemudian as, apa nama kolom yang ingin kita berikan? Nah, jadi kebetulan kolomnya yang kita berikan adalah .jml beli ya. Nah, begitu jawaban untuk pertanyaan yang K. Kemudian pertanyaan kita yang berikutnya adalah yang pertanyaan ke L. Hitunglah total keseluruhan dari tot bayar pada key area transaksi di atas. Nah, jadi dari key area transaksi tapi seluruhnya ya. Jadi total keseluruhan dari tot bayar sama aja dengan yang tadi. Kalau total JML beli tadi menggunakan sum, ya ini juga. Jadi maunya kita total seluruh tot bayar itu dijadikan dalam satu kolom. Jadi ini jadikan satu kolom, kita kasih nama. Misalnya total tot bayar ya, total dia tanpa spasi ya, tot bayar. Jadi total tot bayar. Misalnya kita kasih nama itu gitu ya. Nah, maka isinya datanya di sini. Maka perintahnya sama seperti yang tadi ya. Select sum buka kurung tot bayar. Jadi totalnya tot bayar ya. Sumnya di sum tot bayar as nama dari tabelnya. Nama tabelnya adalah total tot bayar. Jadi siapa yang memberikan nama, boleh saja kita memberikan namanya ya. Salah, tot bayar. Oke. Total tot bayar ya. Kemudian from key area transaksi. Tetap saja seperti itu. Ya. Jadi from key area transaksi. Nah, oke. Itu jawaban kita yang ke L. Nah, terus bagaimana dengan jawaban kita yang M atau yang terakhir ya? Ini jawaban kita, ini pertanyaan kita yang terakhir. Tampilkan jumlah data tot bayar tertinggi, tot bayar terendah, tot bayar rata-rata ya. Jadi ada 4. Berarti ada 4 kolom yang akan kita gunakan. Kita coba ambil dulu. Nah, misalnya di sini ini JML data misalnya, jumlah data ya. Ini tot bayar tinggi misalnya. Tot bayar tinggi ya. Tot bayar tinggi. Oke, di sebelahnya tot bayar rendah. Rendah. Kemudian di sebelahnya tot bayar
tot bayar rata. Nah, misalnya kita kasih nama itu ya. Jadi nanti Anda boleh kasih nama apa saja, silakan ya. Nah, jadi misalnya kita mau kasih nama itu. Nah, jadi bagaimana perintah yang akan kita gunakan untuk menampilkan keempat data ini? Nah, jadi sama saja dengan jawaban di atas, tapi sama seperti waktu kita membuat di query, dibatasi oleh koma ya. Oke, kita coba jawab. Jadi jawabannya select ya. Kalau jumlah data itu rumus yang kita gunakan adalah count ya. Nah, jadi kita gunakan di sini adalah count buka kurung. Apa yang mau kita totalkan? Misalnya kalau jumlah data kan boleh Anda ambil Novak, boleh tot bayar, boleh JML beli, boleh. Nah, sekarang biar sama aja dengan dari yang di depan sampai ke belakang, yang kita ambil adalah tot bayar. Maka total tot bayar ya, kita tutup kurungnya as namanya adalah JML data. JML data ya, koma. Kemudian tot bayar tinggi. Tot bayar tinggi ini rumusnya adalah max. Nah, maka perintahnya adalah max buka kurung yang dihitung nilai tertingginya adalah tot bayar ya. Jadi max tot bayar as nama kolomnya. Nama kolomnya adalah tot bayar tinggi. Berarti sini tot bayar tinggi. Nah, gitu. Koma. Kemudian tot bayar rendah. Tot bayar rendah ini perintahnya adalah min. Maka di sini min buka kurung sama dengan yang tadi, tot bayar tutup kurungnya as tot bayar rendah. Nah, gitu ya. Kemudian koma. Kemudian tot bayar rata. Nah, maka sama saja, tot bayar rata itu adalah AVG ya. Jadi kalau tot bayar rata itu adalah AVG. Kita beri nama di sini AVG. Kemudian buka kurungnya. Kemudian tot bayar. Kemudian ditutup kurungnya as tot bayar rata. Nah, jadi itu nama dari kolomnya. Jadi ini nama kolomnya. Jadi tot bayar rata. Kemudian kalau yang terakhir nggak perlu pakai koma lagi, langsung saja from. From-nya tadi adalah dari key area transaksi. Berarti tetap saja key area transaksi. Nah, jadi inilah jawaban dari pertanyaan yang terakhir atau yang KM ya. Jadi tampilkan jumlah data tot bayar tinggi, tertinggi, tot bayar terendah, tot bayar rata-rata dari key area transaksi. Nah, jadi inilah jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi select count tot bayar as JML data. Dari mana datang JML data? JML datanya dari nama kolomnya. Kemudian untuk membayar tertinggi itu adalah max tot bayar as tot bayar tinggi. Tot bayar tinggi adalah nama kolomnya. Begitu juga dengan min tot bayar as tot bayar rendah. Nah, jadi ini dia tot bayar rendah min ya. Kemudian AVG tot bayar rata itu pakai rumusnya adalah VG. AVG tot bayar as tot bayar rata. Nah, jadi tot bayar rata dapat adalah kolomnya. Jadi siapa yang memberikan nama kolom? Kita aja ya, kita saja yang berikan nama kolom. Kemudian from key area transaksi sama saja dengan yang di atas ya. Jadi memang soalnya adalah dari key area transaksi. Nah, demikianlah jadi demikianlah jawaban-jawaban dari studi kasus yang kita berikan ya. Jadi ini jawabannya untuk studi kasus tentang database, merancang database penjualan barang ya. Jadi kita sudah merancang databasenya, sudah merancang sudah menginput datanya, sudah merancang tabel, sudah merancang menginput data, sudah merancang query, dan menjawab beberapa pertanyaan atau memanipulasi data dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disediakan pada studi kasus ini. Nah, demikianlah jawaban dari studi kasus kita yang terdapat pada video kita yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan dengan
video kita yang kedua. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di